Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran tema ya. Nah, untuk hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran 3 ya. Di halaman 27, yuk dibuka bukunya halaman 27, pembelajaran 3. Hari ini yang akan kita bahas adalah bunyi. Nah, di pertemuan kita yang kedua hari kemarin itu ya. Pokoknya pembelajaran kedua Ibu sudah sedikit membahas mengenai bunyi. Masih ingat tidak apa itu bunyi? Nah, bunyi adalah sesuatu yang ditangkap atau didengar oleh telinga. Nah, dari mana asalnya bunyi? Bunyi berasal dari sumber bunyi. Terus sumber bunyi apa sih Bu? Nah, sumber bunyi adalah sesuatu atau benda yang menghasilkan bunyi. Nah, contoh-contoh sumber bunyi apa? Ibu ambil contoh saja, kemarin juga sudah Ibu bahas ya di pembelajaran kedua. Ambil contoh dari alat musik. Ibu ambil contoh dari alat musik. Nah, contohnya adalah gitar. Terus yang kedua ada biola. Terus ada yang ketiga adalah trompet. Nah, semua itu adalah alat-alat musik yang menghasilkan bunyi. Nah, ketika alat musik yang Ibu sebutkan tadi tidak dimainkan, maka tidak menghasilkan bunyi. Nah, ketika kita mainkan, maka akan menghasilkan yang namanya bunyi. Contohnya gitar. Ketika gitar cuman kita lihat saja, tidak kita mainkan, maka tidak menghasilkan apapun, tidak menghasilkan bunyi. Nah, ketika kita petik ya, jadi gitar kan mainnya dipetik ya, maka ketika kita petik itu akan menghasilkan bunyi. Nah, begitu juga untuk trompet. Nah, trompet jika tidak kita tiup maka juga tidak menghasilkan bunyi. Nah, jadi bunyi tadi itu yang dari alat musik itu berasal dari getaran ya. Jika tidak bergetar maka bukan bunyi namanya ya. Nah, terus untuk media perantara bunyi ada apa aja? Kemarin sempat Ibu bahas sedikit mengenai syarat-syaratnya terdengarnya bunyi ya, yang ada 3 itu. Nah, kali ini kita akan membahas media perantaranya, yaitu media perantara bunyi adalah yang pertama benda gas. Nah, benda gas ini adalah contohnya udara ya. Benda gas itu udara. Nah, contoh peristiwanya yaitu di sekolah kalian ada bel ya. Setiap kali mau masuk pasti bel dibunyikan, istirahat juga begitu, dan pulang juga. Nah, ketika kalian di kantin, maka bel yang dibunyikan dari kantor akan terdengar oleh kalian. Nah, itu adalah contoh peristiwa media perantara melalui benda gas atau udara. Nah, yang kedua ada benda cair. Nah, benda cair contohnya adalah ketika kalian berenang. Nah, ada salah satu teman kalian yang membenturkan 2 batu di dalam kolam tersebut. Nah, maka kalian akan mendengar benturan tersebut meskipun tidak begitu keras. Nah, terus yang ketiga ada benda padat. Nah, benda padat ini adalah media perantara yang paling baik. Contohnya yaitu menempelkan telinga di dinding. Contoh nih, di rumah coba kalian praktekkan, tempelkan telinga kalian di dinding, lalu suruh adik kalian atau kakak kalian untuk memukul dinding tersebut tapi di bagian lain coba. Nah, maka kalian akan mendengar pukulan dari dinding di bagian lain tersebut. Ya, itu tadi adalah media perantara bunyi. Nah, anak-anak, bunyi yang dialirkan atau diperantarai oleh media tersebut itu akan ditangkap oleh telinga kita. Nah, di dalam telinga kita ada bagian yang disebut rumah siput atau yang disebut koklean ya.
Nah, bagian ini adalah bagian yang paling peka terhadap bunyi atau suara. Nah, pada pembelajaran ketiga ini mengenai bunyi, coba kalian buka dulu halaman 30-nya. Halaman 30 dibuka, di situ ada contoh percobaan. Contoh percobaan lonceng dibunyikan atau dipukul, di mana salah seorang teman kamu yang lain mendengarkan bunyi lonceng tersebut. Di situ ada laporan percobaan. Ya, tujuannya untuk membuktikan perambatan bunyi melalui udara. Terus alat dan bahannya lonceng dan pemukul. Yang ketiga, laporan hasil percobaannya itu kalian baca ya di halaman 30. Lalu di halaman 31 coba kalian praktikkan. Perintahnya adalah berdiskusilah dengan anggota kelompokmu. Nah, karena kalian di rumah, maka berdiskusinya dengan keluarga saja, dengan kakak, adik atau ayah dan ibu. Nah, setelah memperhatikan contoh di halaman 30, di situ kan sudah ada contoh langkah percobaan dan laporannya. Nah, sekarang kalian buat sendiri coba perambatan bunyi lewat benda padat. Ibu mintanya perambatan bunyi lewat benda padat ya. Kalau tadi Bu Eka ngasih contohnya menempelkan telinga di dinding, terus kakak kalian memukul dinding tersebut di bagian lain. Nah, sekarang coba kalian cari benda padat yang lain yang bisa kalian jadikan media untuk laporan percobaan kalian. Benda padat misalnya ada nih meja itu juga benda padat ya. Terus kalian coba pikirkan benda padat yang lain yang bisa kalian jadikan percobaan, lalu kalian buat laporan dan langkah-langkah percobaan seperti di halaman 30. Nah, jadi tugas kalian ini di halaman 31, contohnya ada di halaman 30. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita mengenai bunyi hari ini. Jangan lupa tugas di halaman 31 dikerjakan. Lalu dikumpul, hasilnya difoto, dikirim ke WhatsApp pribadi Ibu Eka. Cukup sekian, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.